Bocah yatim sering diejek, rezekinya berubah setelah bertemu orang aneh. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa dengan ejekan. Ayah dan ibunya meninggal saat ia masih duduk di bangku SD, menyisakan rumah kecil di pinggir desa dan hidup yang serba kekurangan. Setiap hari sepulang sekolah, Raka membantu tetangganya, membersihkan kebun, mengambil air atau menjaga ternak demi beberapa ribu rupiah. Anak-anak sebayanya sering menertawakannya. "Yatim miskin," kata mereka tanpa rasa bersalah. Raka hanya menunduk. Ia belajar menerima, meski hatinya sering perih. Suatu sore menjelang maghrib, saat hujan baru reda, Raka pulang melewati jalan setapak di tepi sungai. Di bawah pohon beringin kua, ia melihat seorang pria aneh duduk sendirian. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang terikat asal, dan wajahnya tertutup bayangan. Namun matanya tajam dan tenang, seolah tahu siapapun yang lewat. "Kamu capek?" tanya pria itu tiba-tiba. Raka terkejut. "Iya, sedikit," jawabnya sopan. Pria itu tersenyum tipis. "Duduklah sebentar." Entah kenapa Raka menuruti. Mereka duduk bersebelahan tanpa bicara lama. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun berdesir. "Kamu sering diejek ya?" tanya pria itu lagi, tanpa menoleh. Raka menunduk. "Iya, tapi nggak apa-apa." Pria itu mengangguk pelan. "Kalau hatimu tetap bersih, ejekan tak akan menutup jalan rezekimu." Ia lalu mengeluarkan sekeping uang logam tua dari sakunya dan meletakkannya di tangan Raka. "Simpan, jangan dijual. Jangan sombong kalau hidupmu berubah." Sebelum Raka sempat bertanya, pria itu berdiri dan melangkah menjauh ke arah sungai. Dalam beberapa langkah, tubuhnya menghilang di balik kabut tipis, padahal tak ada jalan kemanapun. Malam itu, Raka bermimpi aneh. Ia melihat ladang luas dan sungai berkilau. Pria itu berdiri di kejauhan, melambaikan tangan. Sejak hari itu, hidup Raka perlahan berubah. Orang-orang yang dulu tak memedulikannya mulai menawarkan pekerjaan. Hasil panen tempat ia bekerja selalu lebih banyak saat ia membantu. Uang yang ia dapatkan terasa cukup, bahkan lebih. Anehnya, uang logam tua itu selalu terasa hangat setiap kali ia hampir putus asa. Bertahun-tahun kemudian, Raka berhasil membuka usaha kecil. Ia membantu anak-anak yatim lain seperti dirinya dulu. Suatu hari, seorang kakek desa melihat uang logam itu dan terdiam lama. "Itu bukan uang biasa," katanya pelan. "Dulu, ada orang aneh yang suka menolong anak yatim di desa ini. Katanya, bukan manusia biasa." Raka tersenyum kecil. Ia tak pernah tahu siapa sebenarnya pria itu. Tapi ia tahu satu hal, ketulusan yang dijaga meski sering dihina, tak pernah luput dari perhatian dunia yang tak terlihat.